Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi mengenal bangun datar segitiga untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi ini. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian sudah tahu apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang terdiri atas 3 sisi dan 3 sudut. Nah, seperti gambar itu adalah bentuk dari segitiga seperti itu. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk seperti itu, bukan? Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki, mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Nah, seperti ini gambar dari segitiga sama kaki. Jadi, yang panjangnya sama itu hanya kedua sisinya, yaitu yang disebut sebagai kaki. Tapi, tidak melulu bentuknya seperti itu. Jadi, yang penting untuk menandai segitiga sama kaki adalah ada 2 sisi yang segitiga yang memiliki panjang sama. Itu bisa dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Tidak melulu harus yang kanan kiri seperti itu. Bisa saja yang bawah dengan yang samping kanan. Bisa saja yang ini dan yang ini yang sama panjang. Jadi nanti bentuknya sudah tidak menyerupai kaki lagi. Kalau seperti ini kan seperti kaki kanan kiri. Nah, yang kita jadi patokan adalah apabila ada 2 sisi yang sama panjang, itu berarti segitiga sama kaki. Berikutnya segitiga sama sisi, yaitu mempunyai 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. Nah, tadi ini kan segitiga sama kaki, yang panjangnya sama itu hanya 2 sisi dan sudut yang sama besar itu hanya 2, yaitu sudut yang ini sebelah bawah kiri ini dan juga sudut yang sebelah kanan bawah ini. Ini sudutnya besarnya sama. Nah, sedangkan di segitiga sama sisi itu berarti ke semua sisinya ini sama panjangnya. Nah, ini ada tanda sama dengan merah ini, artinya adalah panjangnya sama. Apabila panjangnya sama, maka otomatis nanti sudutnya ini lebarnya atau ukurannya atau besarnya itu juga sama. Seperti itu. Berikutnya segitiga sembarang, yaitu panjang ketiga sisinya tidak sama besar dan ketiga sudutnya tidak sama. Namanya saja sembarang, jadi kita membuatnya sembarang. Ukuran panjang setiap sisinya itu nggak ada yang sama. Nah, ini tidak ada yang sama, sehingga besar sudutnya pun tidak ada yang sama. Nih, segitiga sembarang seperti ini contohnya. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak telah mengenal segitiga, telah mengenal macam-macam segitiga. Sekarang kita mulai belajar tentang rumus-rumus untuk mencari keliling segitiga. Oke, rumus keliling segitiga itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang tiap sisinya. Nah, di segitiga kan ada 3 sisi. Anggap saja di sini Pak Guru tuliskan ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk memperoleh keliling segitiga, kita bisa menjumlahkan ketiga sisi ini. Jadi, keliling itu A, sisi A panjangnya berapa, ditambah sisi B, ditambah dengan sisi C. Agar anak-anak paham, Pak Guru punya contoh soalnya. Nih, diketahui sebuah segitiga ABC sama sisi. Nah, ini sama sisi, berarti nanti otomatis panjang setiap sisinya sama dengan panjang AB 10 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. AB 10 cm. Kita tuliskan kelilingnya, berarti K sama dengan 10 tambah 10 tambah 10. AB tambah BC tambah CA. Loh, Pak, kok bisa 10? Ya, karena panjang sisi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Sedangkan panjang sisi AB itu 10, berarti otomatis panjang kedua sisi yang lain itu juga sama-sama 10. Sehingga kelilingnya itu 10 tambah 10 tambah 10. Berapa? 30 cm. Mudah bukan? Anak-anak bisa berlatih
untuk mencari segitiga keliling dari segitiga ini. Kalau keliling itu lebih mudah karena apa? Kita hanya menjumlahkan saja panjang setiap sisinya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang keliling segitiga. Sekarang kita akan belajar untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh keliling segitiga. Nah, kalau keliling tadi itu adalah pinggirnya, ibaratkan ini yang berwarna biru, garis ini adalah keliling segitiga. Nah, apabila luas itu adalah yang di tengah ini. Yang di tengah bidang segitiga ini disebut dengan luas. Perlu diketahui AC ini adalah disebut sebagai T atau tinggi segitiga. Sedangkan AB disebut A atau alas segitiga. Ini AB. Dan BC ini adalah disebut sebagai sisi miring. Kenapa disebut sisi miring, Pak? Ya karena miring bentuknya. Seperti itu. Nah, luas dari segitiga itu L sama dengan 1/2 atau setengah kali A kali T. Dengan L itu adalah luas segitiga, T adalah sisi persegi atau sisi panjangnya ya, segitiga. Sisi panjang segitiga, maaf ini salah. Kemudian A adalah alas segitiga. Nah, kita masuk ke contoh agar anak-anak semakin paham. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC tampak seperti pada gambar. Nah, Pak Guru punya segitiga nih ABC dengan panjang AB 10 cm atau alasnya ini ya 10 cm. Kemudian AC 13 cm ini sebagai tinggi segitiganya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan 1/2 kali A kali T. Kita tinggal masukkan angkanya ya. L sama dengan 1/2 kali A. A itu alasnya. Alas itu yang di bawah. Berarti 10. T itu tinggi. Ini tingginya adalah yang lurus, yang tegak lurus dengan sisi alas, tegak lurus yang membentuk sudut siku-siku. Nah, ini tingginya, ini alasnya 13 sebagai tinggi. Jangan kebalik ya, jangan kebalik alasnya 13. Sebenarnya tidak masalah, tapi hanya untuk kita menuruti dari rumusnya. Sebenarnya nggak masalah kalau perkalian dibolak-balik, tapi kan tidak sesuai dengan rumus. Alas itu selalu di bawahnya nih. Sehingga setengah kali 10 adalah 5. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karena sama dengan 10 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5 dikali 13. Jadi luas segitiga ABC adalah 65 cm persegi. Ingat, apabila luas itu satuannya adalah persegi. Seperti ini, ada angka 2 kecil di atasnya, ini dibaca persegi. Bagaimana? Anak-anak sudah cukup paham? Nah, anak-anak bisa berlatih untuk soal-soal mencari luas segitiga. Nah, itu tadi penjelasan singkat Pak Guru tentang segitiga, mulai dari pengertian, macam segitiga, rumus awal mencari keliling, dan juga rumus dasar mencari luas segitiga. Nanti di materi-materi berikutnya Pak Guru akan memberikan contoh-contoh soal untuk mencari keliling dan luas segitiga, tapi bukan yang dasar karena banyak variasi untuk mencari keliling dan luas segitiga ini. Nah, apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.